Shalom, ada sukacita, haleluya, 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 haleluya. Tema tahun 2021, hidup dengan iman positif. Dan subtema hari yang spesial ini di Hari Raya Paskah adalah kubur kosong, bukti Yesus bangkit dan hidup. Kubur kosong, bukti Yesus bangkit dan hidup. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 2 sampai dengan 6. Matius 28 ayat 2 sampai dengan 6. Saya akan bacakan untuk saudara. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Amin. Haleluya. Yesus telah bangkit dari antara orang-orang mati. Tidak akan ada keraguan tentang hal itu. Kuburnya telah disegel oleh orang Romawi. Dan tentara Romawi telah menjaganya dengan hidup mereka. Tetapi pada minggu Paskah pagi, Allah menggulingkan batu besar itu dan memecahkan segel Romawi itu. Dan Yesus melangkah keluar dari makam itu ke dalam cahaya pagi. Kuburnya yang kosong memproklamirkan kebangkitannya dari antara orang mati. Amin. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Injil telah mencatat bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus yang luar biasa itu terjadi. Dan Yesus telah memberitahu sebelum hal itu terjadi kepada para pengikutnya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan untuk saudara. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus telah bangkit dari kubur. Tidak akan ada keraguan tentang hal itu. Ratusan orang melihat dia hidup setelah kebangkitannya. Saya ulang, ratusan orang melihat dia hidup setelah kebangkitannya. Rasul Paulus berkata, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 6 sampai dengan 8. 1 Korintus 15 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya.
Saudara, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Setelah ia bangkit, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Seperti yang dikatakannya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Saya akan ulang. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik, saudara, betapa dahsyat dan betapa luar biasanya kebangkitan Yesus. Ada ratusan orang menjadi saksi setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Dan beberapa di antaranya telah melihat lagi dan lagi dan lagi selama 40 hari. Secara harfiah, ratusan saksi mata setuju bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Tidak satu orang pun yang pernah muncul dan yang telah melihat mayatnya setelah Paskah menentang setiap bukti itu. Para saksi mata mengatakan dengan tegas bahwa mereka telah menyentuhnya dan merasakan bekas paku di tangan dan di kakinya, melihatnya makan. Mereka bersekutu dengan Yesus selama 40 hari. Bukti yang begitu kuat sehingga hanya mereka yang tidak ingin percaya saja yang menolaknya. Saya ulang, bukti yang begitu kuat sehingga hanya mereka yang tidak mau percaya saja yang menolaknya. Tidak heran bahwa Alkitab mengatakan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya dan kematiannya selesai dengan banyak bukti yang tak terbantahkan. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 tadi. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 tadi saya bacakan sekali lagi. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sudah sangat kuat bukti kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Tetapi ada satu bukti yang paling terkuat akan kebangkitan Yesus. Apakah itu? Yaitu perubahan hidup murid-murid Yesus Kristus. Perubahan hidup murid-murid Yesus Kristus. Para murid Yesus berubah secara total setelah menyaksikan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Mereka dulunya adalah para pengecut. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para murid kabur entah kemana. Simon Petrus terang-terangan menyangkal dirinya sebagai murid Yesus. Bahkan dengan bersumpah ia tidak mengenal Yesus. Ketika Yesus mati, para murid bersembunyi di ruangan yang terkunci dalam ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melayani. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka sebelum mengikuti Yesus, yaitu sebagai nelayan. Sangat-sangat memprihatinkan, saudara. Tetapi, setelah Yesus bangkit, Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Amin. Haleluya. Itulah salam para murid dan pengikut Yesus setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Murid-murid dan para pengikut Yesus berubah total. Setelah mereka melihat Yesus Kristus yang telah bangkit, mereka berkhotbah dengan berani dan berkata dengan lantang bahwa Yesus hidup, bangkit dari antara orang mati. Dan untuk memberitakan hal itu, bahkan mereka siap membayar harga dengan nyawa mereka. Haleluya. Sejarah gereja mencatat, saudara,
Saya akan bacakan. Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalibkan dengan posisi kepala di bawah, Andreas disalibkan dengan salib berbentuk X, Yakobus anak Sebedius dipenggal kepalanya, Yohanes dimasukkan ke dalam bejana berisi minyak mendidih, dan setelah itu dibuang ke pulau Patmos. Filipus dipukuli dan kemudian dipakukan di kayu salib. Bartolomeus dikuliti hidup-hidup dan kemudian ia disalibkan. Matius dipenggal kepalanya. Yakobus yang adalah saudara Tuhan Yesus dilemparkan dari atas atap bait Allah dan kemudian dipukuli hingga mati. Tadeus dihujani anak panah hingga mati. Markus diseret beberapa kuda sampai mati. Lukas digantung pada sebuah pohon zaitun. Thomas ditombak dan dilemparkan ke tungku perapian. Oh, haleluya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, para murid ini melewati penderitaan yang sangat mengerikan, dan mereka semua mati dengan cara yang mengerikan. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi kepada mereka? Mengapa mereka mau membayar harga dengan nyawa mereka? Jawabannya, semua itu bisa terjadi kepada mereka karena mereka mengatakan bahwa mereka telah melihat Yesus Kristus hidup setelah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara coba renungkan, para murid-murid Yesus itu tidak mungkin mau menderita dan mati secara mengerikan seperti itu untuk sesuatu yang mereka tidak lihat. Orang-orang ini telah melihat Yesus Kristus menunjukkan dirinya hidup. Setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Bahkan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Demikian yang dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 tadi. Dan para murid-murid Yesus selama 40 hari bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat banyak tanda yang membuktikan Yesus hidup. Mereka tekun mendengarkan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Dan salah satu murid Yesus yaitu Rasul Yohanes berkata saat di usia lanjut dengan tubuh yang mengerikan bekas luka dari minyak yang mendidih. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya akan bacakan untuk saudara. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara, saya mengatakan kita bisa mempercayai orang-orang ini. Kita bisa mempercayai para murid dan pengikut Yesus ini. Mereka telah menderita dan mati karena memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Orang-orang ini tidak akan mau menderita dan mati dengan mengerikan untuk sesuatu yang mereka tidak lihat. Orang-orang ini telah melihat Yesus Kristus dan menyentuh dia setelah ia bangkit dari kubur. Itulah sebabnya penyiksaan dan kematian yang mengerikan itu tidak bisa menghentikan mereka dari memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Thomas, murid Yesus, telah melihat dia di ruangan tertutup itu. Ia memanggil Yesus dengan mengatakan Guru dan Tuhan. Lalu Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lubang yang dikarenakan paku dan tombak itu. Saudara, apa yang terjadi pada Thomas? Jangan lagi sampai terulang kepada saudara dan saya, kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25, saya akan bacakan untuk saudara.
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Barulah setelah Yesus menampakkan diri kepadanya, Thomas percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan 29, Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan 29, demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan juga karena bukti yang terkuat, yaitu perubahan para murid Yesus. Jangan kita seperti Thomas, yang baru melihat, baru percaya. Tetapi seperti yang Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Yesus yang telah mati bangkit kembali. Kita harus percaya. Amin. Dia sudah bangkit. Haleluya, haleluya. Yesus sudah bangkit, kuasa maut dikalahkan. Yesus yang telah mati sekarang telah bangkit kembali. Amin. Saudara, para murid bertemu dengan Yesus yang telah bangkit untuk terakhir kalinya. Dan Yesus berkata kepada mereka untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan untuk saudara. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Yesus telah bangkit. Dia hidup selama-lamanya. Amin. Mari, datanglah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Ia telah bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga yang kekal. Dan saudara, saat engkau percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus turun atasmu. Dia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan memberi engkau kuasa untuk menjadi saksi Yesus Kristus selama engkau hidup di dunia yang fana ini. Hidupmu akan menjadi berkat. Amin. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Haleluya. Mari saudara, jangan tunda-tunda lagi sebelum kau terlambat. Datanglah kepada Yesus sekarang juga dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan menerima pengampunan akan dosa-dosamu. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat hari yang spesial, Paskah kebangkitan-Mu Yesus dari antara orang mati. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati. Biarlah Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Roh Kudus, Engkau yang terus membimbing kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu, supaya dari hari ke hari kami boleh senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami semua, memberkati jemaat-Mu, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Dan kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia tercinta. Terima kasih lewat pertolongan-Mu Tuhan. Keadaan semakin baik, kesejahteraan semakin baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya dengan pertolongan Tuhan, semua akan menjadi baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.